Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1156 Kura-Kura. Siluman bayi suci berkepala 9 sangat percaya diri dan sangat angkuh. Apalagi setelah mengucapkan senjata suci, kepercayaan dirinya pun menjadi tak terbatas. Selesai berkata, tenaga Reiki kuat yang terdapat di dunia seketika menjadi mengalir deras bagai ombak besar menuju siluman bayi suci berkepala 9. Dung dung dung. Dalam sekejap waktu, terdengar jelas suara pedang yang mengguncang satu ruang kosong. Hus hus hus. Kemudian semua senjata logam yang terdapat di tempat seperti mendapatkan semacam panggilan dan tiba-tiba terbang keluar dari tangan pemilik masing-masing dengan tidak terkendali. Akhirnya semua senjata pun berhenti melayang di sekitar siluman bayi suci berkepala 9. Setiap senjata logam yang melayang di sekitar siluman bayi suci berkepala 9 berguncang keras. Mereka seperti tengah memberi salam kepada raja mereka. Sedangkan pada saat yang sama, tenaga Reiki yang tak terbatas juga berkumpul di sekitar siluman bayi suci berkepala 9. Orang-orang yang berada di tempat pun membelalak mata terkejut dan termenung menatap siluman bayi suci berkepala 9. Pada detik ini, siluman bayi suci berkepala 9 bagai penguasa tempat ini, memanggil tenaga Reiki alami dan mengendali semua senjata yang ada. Di bawah pandangan semua orang, tenaga Reiki di sekitar siluman bayi suci berkepala 9 tiba-tiba mulai berkumpul dan pelan-pelan berubah menjadi sebuah kapak besar yang menakjubkan. Bilah kapak itu bersinar dan menusuk mata. Kapak ini adalah senjata suci raja. Monster yang paling disukai siluman bayi suci berkepala 9, kapak penghancur jiwa. Kapak penghancur jiwa ini juga dikenali dengan menghancurkan jiwa dalam sekali tebas dan memecahkan langit dalam sekali pukulan. Desas-desus, tidak ada orang yang pernah bisa terbebas dari kapak penghancur jiwa ini. Karena kapak ini sangat garang dan tiada lawannya, siluman bayi suci berkepala 9 pun sangat menyukainya. Sekali kapak penghancur jiwa ini keluar, senjata-senjata di sekitar pun gemetar semakin kuat. Bahkan langit yang luas juga ikut berguncang, seperti segala hal yang terdapat di dunia ini takut akan kapak penghancur jiwa. Hati Dimas Wu juga gemetar kencang melihat kapak penghancur jiwa. Meski Dimas Wu baru pertama kali melihat kapak ini, namun kemuliaan dan kekuatan khusus yang dimiliki kapak ini juga membuatnya muncul sedikit rasa takut secara tidak sadar. Tadi ia yang berubah menjadi naga asli dan menyembahkan Blood Dragon Knife membuat kepercayaan dirinya kembali iagi. Akan tetapi, ketika siluman bayi suci berkepala 9 menyembahkan kapak penghancur jiwa, kepercayaan diri milik Dimas Wu iagi lagi menghilang dalam seketika. Dimas Wu bisa jelas merasakan bahwa ia juga tidak akan bisa menahan kekuatan kapak penghancur jiwa ini meski ia berusaha sebisa mungkin. Saat Dimas Wu merasa terkejut, siluman bayi suci berkepala 9 tiba-tiba menggenggam kapak penghancur jiwa. Duar-duar-duar. Semua senjata yang melayang di ruang kosong seketika meledak dan berubah menjadi serpihan jatuh ke bawah dalam sekali pukulan kapak penghancur jiwa itu. Detik selanjutnya, siluman bayi suci berkepala 9 menggenggam kapak penghancur jiwa, lalu tepat mengarahkannya pada tubuh naga besar Dimas Wu dan mau langsung menebas. Jreng-jreng-jreng. Namun pada detik itu juga, tiba-tiba terdengar suara alat musik yang merdu dan menggema bebas di ruang kosong yang luas ini. Pada saat yang sama, ruang kosong yang luas tiba-tiba muncul sebuah lubang hitam yang besar. Suara alat musik itu kebetulan keluar dari dalam lubang hitam sana. Siluman bayi suci berkepala 9 tiba-tiba menghentikan gerakannya. Pandangannya pun menatap ke arah lubang hitam yang muncul dengan mendadak. Di dalam lubang hitam itu masih terdengar suara alat musik yang merdu dan menggema tanpa henti. Suara yang elegan itu bagai suara alam, sehingga dunia yang hancur ini tiba-tiba muncul sebuah suasana yang damai.
Suasana hati orang-orang yang berada di tempat seperti mendapatkan ketenangan dan menjadi sangat damai. Mereka semua pun menatap ke arah lubang hitam besar itu bersamaan. Kemudian hanya menemukan beberapa bayangan yang pelan-pelan berjalan keluar dari lubang hitam itu. Beberapa orang ini memakai jubah panjang bangsawan dengan aura yang elegan dan arogan. Pangeran ketiga. Melihat sekelompok orang ini, Dimas Wu seketika merasa terkejut dengan bergumam ringan. Lah tidak menyangka bahwa ia bisa bertemu dengan pangeran ketiga mereka. Beberapa pangeran ini masuk ke dalam istana Bingshen pada saat yang sama dengannya dan Dreamy Du. Mereka juga sudah berhasil melewati 2 misi awal, namun setelah tiba di misi ketiga, Dimas Wu hampir sepenuhnya mengabaikan pangeran ketiga mereka karena terjebak dalam pikiran sendiri. Apalagi setelah mengalami berkali-kali kesulitan di belakang sini, ia pun menjadi semakin mengabaikan para pangeran ini. Kini bisa bertemu lagi, hati Dimas Wu juga merasa sedikit terkejut. Raut wajah Dreamy Du juga tampak sedikit berbeda. Lah pelan-pelan mengalihkan pandangan ke arah segerombol teman keluarga kekaisarannya. Pangeran ketiga berjalan di paling depan dengan belakangnya yang diikuti oleh sekelompok pangeran. Di paling belakang para pangeran pun terdapat seekor kura-kura besar yang pelan-pelan mengikuti mereka. Ukuran tubuh kura-kura ini sangatlah besar. Cangkang tubuhnya pun tampak seperti sebuah puncak gunung yang besar, padat dan kuat. Meskipun pangeran ketiga mereka tampaknya sekelompok dengan kura-kura ini, tapi terlihat jelas sekali bahwa mereka sangat takut kepadanya, seperti kura-kura besar ini adalah semacam dewa kematian yang mengerikan. Kamu, melihat pangeran ketiga mereka, raut wajah siluman bayi suci berkepala 9 yang sangat angkuh itu pun berubah drastis dan langsung berteriak, seperti ia mengenali mereka. Bab 1157 Hinaan. Melihat reaksi siluman bayi suci berkepala 9, Dimas Wu pun terkejut. Meskipun ia tahu pangeran ketiga ini memiliki jalan pikir yang sangat dalam dan hebat dalam menyembunyikan pertapaannya, tapi entah betapa hebatnya pangeran ketiga ini, seharusnya ia juga tidak mungkin dianggap penting oleh siluman bayi suci berkepala 9, bukan? Mengapa kini siluman bayi suci berkepala 9 ini tampak begitu tercengang dan menganggap penting sekelompok orang ini? Dimas Wu kebingungan. Begitu pula dengan Dreamy Du yang merasa bingung dan tidak dapat mengerti. Dimas Wu membawa kebingungan itu mengalihkan pandangan ke arah kura-kura besar yang berjalan di paling belakang sana. Dilihat sekilas, kura-kura ini tampak sangat biasa, namun setelah Dimas Wu mengamatinya dengan teliti, ia malah menemukan aura seorang pemimpin yang sangat kuat. Lah pastinya adalah seekor monster yang berkelas. Dalam seketika, tatapan Dimas Wu langsung berubah. Lah jadi teringat akan raja monster kura-kura yang pernah diungkit oleh monster beruang hitam. Lah tiba-tiba muncul sebuah pikiran di mana seekor kura-kura besar ini mungkin saja adalah raja monster kura-kura yang mempunyai masa hidup yang sangat panjang itu. Bisa dikatakan juga bahwa keterkejutan siluman bayi suci berkepala 9 itu bukan ditujukan kepada pangeran ketiga mereka, melainkan raja monster kura-kura. Siluman bayi suci berkepala 9 dan raja monster kura-kura adalah kenalan lama. Lama tak bertemu, bisa-bisanya kamu sudah berkembang hingga tingkat ini. Di saat Dimas Wu merasa tercengang, suara yang tua pun terdengar. Suaranya ini sangat berat dan kasar, serta penuh dengan perasaan yang mengalami segala hal baik dan buruk selama ini. Ucapan itu kebetulan dilontarkan oleh Raja Monster Kura-Kura. Kini sepasang mata Raja Monster Kura-Kura itu setia menatap ke arah siluman bayi suci berkepala 9. Jelas sekali bahwa dugaan Dimas Wu itu tidak salah. Kata-kata yang diucapkan siluman bayi suci berkepala 9 tadi memang ditujukan kepada Raja Monster Kura-Kura. Mereka berdua benar-benar mengenal satu sama lain. Hang, aku tak menyangka bahwa kamu masih ada malu untuk kembali. Raut wajah siluman bayi suci berkepala 9 sedikit berubah dan mendengus tak acuh. Nada bicaranya terdengar jelas adanya kekesalan.
Siluman bayi suci berkepala 9 itu menyimpan dendam dan merasa sangat jijik kepada Raja Monster Kura-Kura. Meskipun Raja Monster Kura-Kura adalah Raja Monster kuno pada masa itu dan seharusnya menerima kekaguman dari semua monster, namun ketika semua Raja Monster dibasmi oleh Larvis Wu dan benua monster sepenuhnya diblokir, Raja Monster Kura-Kura malah ditaklukkan oleh Larvis Wu. La pun berhasil melangsungkan hidup dengan kondisi tubuh yang buruk. Bagi benua monster, hal ini adalah semacam pengkhianatan. Semua monster yang berada di benua monster merasa terhina akan tindakan Raja Monster Kura-Kura ini. Siluman bayi suci berkepala 9 pun semakin jijik akan pengkhianat seperti Raja Monster Kura-Kura. Raja Monster Kura-Kura malah tidak peduli akan sindiran siluman bayi suci berkepala 9. Wajahnya yang tampak tua itu pun menunjukkan senyuman tipis. Bibirnya terbuka pelan dan berkata, "Kalau aku tidak datang lagi, benua monster ini mungkin saja akan dihancurkan olehmu." Nada bicara Raja Monster Kura-Kura terdengar datar, namun memiliki arti yang dalam. Sepertinya ia memang sengaja datang untuk menghentikan siluman bayi suci berkepala 9 dan menyelamatkan benua monster. Mendengar ini, raut wajah siluman bayi suci berkepala 9 pun berubah drastis. La memandang Raja Monster Kura-Kura dengan tatapan suram dan berkata, "Apa maksud dari ucapanmu itu?" Raja Monster Kura-Kura tidak memberinya penjelasnya. La hanya melirik sekitar sekilas, kemudian memandang lagi ke arah siluman bayi suci berkepala 9, berkata dengan tegas, "Kamu tidak perlu tahu apa maksud ucapanku. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku harus membawa La pergi." Selesai berkata, Raja Monster Kura-Kura langsung mengalihkan pandangan ke arah Dimas Wu. Jelas sekali bahwa orang yang ia mau bawa pergi adalah Dimas Wu. Mendengar ini, raut wajah siluman bayi suci berkepala 9 lagi-lagi berubah. Matanya muncul emosi yang ganjil dan serius, beserta perasaan kesal dan niat membunuh. Dimas Wu juga ikut terkejut mendengar ucapannya. Meskipun ia tahu bahwa Raja Monster Kura-Kura sudah ditaklukkan Larvis Wu, tapi ia sama sekali tidak mengerti mengapa Raja Monster Kura-Kura ini bisa muncul sekarang, serta mengapa mau membawanya pergi. Namun ia merasa Raja Monster Kura-Kura ini bukan berdiri di pihak Iawan. Lagi pula kura-kura ini memang ada kaitan dengan Larvis Wu. Apalagi ia dan siluman bayi suci berkepala 9 ini tidak mudah untuk dilawan. Hahaha. Siluman bayi suci berkepala 9 malah tiba-tiba tertawa kencang mendengar ucapan Raja Monster Kura-Kura. Suara tawanya itu terdengar sangat berani dan angkuh. Dasar pengkhianat yang sangat takut mati. Ketika benua monster mengalami kesulitan, kamu malah mengkhianatinya untuk berlangsung hidup dan mengakui musuh sebagai majikanmu. Sekarang benua monster baru saja mau mulai dari awal lagi dengan tanganku, kamu malah tiba-tiba keluar datang menghentikanku. Bahkan kamu masih ada malu untuk mengatakan bahwa benua monster ini akan hancur pada tanganku jika kamu tidak muncul lagi. Kamu itu benar-benar adalah hinaan terbesar dalam benua monster. Setelah tertawa kencang, siluman bayi suci berkepala 9 pun langsung mengomel kasar kepada Raja Monster Kura-Kura, hingga aura membunuhnya pun meledak. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.